Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah salat tarawih di Mushola Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah sama-sama melewati hari pertama bulan Ramadan. Dan sekarang kita masuk ke malam kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan semangat yang ada ini dapat terus kita jaga. Kenapa? Karena kita masih di awal. Karena kita masih di awal. Sementara masih panjang perjalanan. Ya, mudah-mudahan semangat itu terus menyala, ya, menggelora di dalam hati kita sehingga kita bisa istiqomah untuk fokus melaksanakan ibadah demi ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan kultum ini, saya akan mencoba menyampaikan kisah sahabat-sahabat yang khas, yang menginspirasi sahabat Rasulullah SAW. Ya, yang pertama yang ingin saya kupas adalah sahabat Abdullah bin Umar. Apa keistimewaan yang menginspirasi kita, ya, terhadap sahabat Abdullah bin Umar ini? Kisahnya adalah berkaitan dengan ibadah dan neraka. Ya, kelihatannya mengerikan. Ya. Kenapa? Karena pada suatu hari Abdullah bin Umar ini melakukan wudhu sebelum tidur dan berdoa. Begitu kan kita disyariatkan, kalau mau tidur sebaiknya kita berwudhu dan berdoa, ya. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar ini bertasbih menyebut nama Allah hingga kemudian dia tertidur. Nah, dalam tidurnya beliau bermimpi melihat malaikatnya itu membawanya ke neraka. Mengerikan gitu kan. Jadi malaikat membawanya ke neraka. Dan beliau melihat bahwasanya neraka tersebut, ya, seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut Abdullah bin Umar kemudian melihat orang-orang yang dikenalinya tersiksa dengan sangat pedihnya. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Kemudian dia terbangun memikirkan kata-kata yang disampaikan oleh malaikat, "Kau belum terjaga dari api neraka." Sehingga kemudian Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya yang sekaligus juga istri Rasulullah SAW. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah SAW. Seketika Rasulullah SAW berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia melakukan sholat malam." Inilah salah satu mengapa di pesantren kita ini Qiyamul Lail menjadi agenda harian dari para santri. Jadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia melakukan sholat malam. Hafsah pun kemudian menemui sang adik dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam mimpi tersebut malaikat meminta kepada Abdullah bin Umar, ya,
agar terjaga dari api neraka dengan melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini kan kita sekarang di bulan Ramadan, kesempatan buat kita, ya, jangan sampai satu hari pun kita lepas dari sholat malam. Jangan sampai bangunnya hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah sahur saja, sayang, ya. Jadi kita optimalkan terbangunnya kita, terjaganya kita dari tidur, ya, untuk melaksanakan sahur. Sebelumnya kita melaksanakan qiyamul lail. Ya. Ini cerita inspirasi yang pertama. Yang kedua, sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, sahabat ini adalah sahabat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena Thalhah tidak ragu menerima agama Islam dan langsung menjadi seorang muslim. Nah, saat Rasulullah SAW berdakwah, Thalhah bin Ubaidillah turut berjuang di dalam peperangan-peperangan. Bahkan Rasulullah SAW bahkan memiliki julukan untuk Thalhah ini sebagai Thalhah bin Ubaidillah yang baik hati. Thalhah bin Ubaidillah sang pemurah. Thalhah bin Ubaidillah si dermawan. Ya. Bahkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, inilah dua cerita yang mudah-mudahan ya dalam kesempatan ini kultum kan, ya, kuliah 70 menit. Ya, bisa 7 menit, bisa 70 menit, bisa 700 menit gitu ya. Ya, tapi saya paham ya, pasti semuanya percepatan gravitasinya udah sangat besar gitu ya. Sehingga ya ingin segera menunaikan ibadah sholat tarawih. Dan sebagai penutup saya akan isi dengan pantun. Ya. Makan roti janganlah berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Beribadah, beribadah, beribadah lagi. Ada anak bermain kartu. Kartu dipotong jadi 8. Kita lewati Ramadan ke-1. Jangan lupa adab yang terdepan. Jangan lupa ya, adab. Batu gunung berbongkah-bongkah. Bentuknya bulat seperti bola. Ramadan penuh berkah. Waktunya untuk memperbanyak pahala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.